Shalom semua, selamat pagi. Puji Tuhan, kita akan renungan pagi, tepatnya di tanggal 20 November 2021. Hari ini hari Minggu. Sebelum kita melakukan segala aktivitas, bahkan juga ibadah raya nantinya, mari kita renungan pagi terlebih dahulu. Sebelum kita renungan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat kebaikan Tuhan sepanjang malam tadi, sehingga kami boleh bangun pagi dan kami boleh menikmati setiap keindahan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Untuk itu, sebelum kami memulai segala aktivitas kami, biarlah kami mencari Tuhan terlebih dahulu, dan biarlah Tuhan kami menikmati hadirat-Mu pagi hari ini. Untuk itu, biarlah Engkau berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan. Untuk itu, buka hati pikiran kami, biarlah kami menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang dengar-dengaran, supaya kami boleh bukan hanya sekedar mendengarkan firman Tuhan, kami menjalankan, kami melaksanakan, bahkan kami mengaplikasikan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapi hamba-Mu Tuhan yang penuh dengan dosa ini, biarlah Tuhan boleh memakai hamba-Mu untuk menyampaikan sesuatu yang dari Tuhan, supaya apa yang Tuhan katakan itu yang kami lakukan. Terpujilah nama-Mu, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Hari ini renungan kita bertema tetap percaya. Nah, sebelum kita mengikuti penilaian akhir semester, ujian yang akan kita hadapi, mari kita sama-sama merenungkan kembali bagaimana persiapan hati kita. Saya percaya bahwasanya kalian sudah mempersiapkan terutama untuk materi. Kalian sudah belajar dengan sungguh-sungguh, bahkan kalian sudah mendengarkan penjelasan dari guru-guru kalian, bahkan kalian mengerjakan tugas, juga mengerjakan segala sesuatu yang dipercayakan kepada kalian. Nah, firman Tuhan hari ini diambil dari Amsal 3 ayat 5-6. Silakan ambil Alkitabnya, mari kita baca bersama. Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nah, teman-teman, kalau kita mau menghadapi ujian, tentu kita pengen supaya lurus. Lurus itu berarti berhasil. Ya dong, sudah pasti. Yang namanya ujian, orang pasti menginginkan sebuah kelulusan, bahkan dengan predikat nilai yang baik, bahkan yang terbaik. Hari ini firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Nah, hal pertama ketika engkau berhasil, engkau harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percaya saja tidak cukup, tapi kita harus percaya dengan segenap hati. Karena apa? Karena ada orang hanya sekedar percaya saja, tapi dia tidak dengan segenap hati. Orang yang melakukan percaya dengan segenap hati adalah orang yang bukan hanya sekedar percaya, tapi dia mengaplikasikan imannya. Dia mengaplikasikan rasa percayanya itu kepada Tuhan dengan kehidupan sehari-hari. Yaitu dibuktikan dengan dia tidak melakukan apa yang dilarang Tuhan, tapi dia melakukan apa kata Tuhan. Jadi percaya kepada Tuhan dengan segenap hati itu adalah orang yang melakukan firman Tuhan, ya. Dan berikutnya, apa yang diinginkan Tuhan ketika kita mau lurus jalan kita atau berhasil dalam hidup kita, yaitu janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, mungkin ada dari beberapa kita masih bersandar kepada pengertian kita sendiri. Kita cenderung memiliki ego yang tinggi, sehingga kita tidak lagi mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan. Maka ada begitu banyak anak-anak yang ngotot dengan kekuatannya sendiri. Dia belajar dengan sungguh-sungguh. Dia tidak mempercayakan kepada Tuhan lagi, tapi dia mempercayakan kepada dirinya sendiri. Ini bahaya, dan kita harus hati-hati. Jangan sampai karena kita belajar dengan sungguh-sungguh, kita lupa berdoa, kita lupa percaya kepada Tuhan, kita lupa untuk menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Nah, hari ini, pagi ini, kita diingat kembali supaya kita jangan bersandar kepada
pengertian kita sendiri gitu ya. Jadi harus percaya dengan Tuhan dengan segenap hati. Ketika mau penilaian akhir semester ini, coba kalian boleh mempercayakan Tuhan. Coba tanya hatimu, apakah engkau sudah benar-benar percaya dengan segenap hatimu? Kalau belum, pagi hari ini engkau boleh berdoa kembali kepada Tuhan, menaruh pengharapanmu, menaruh segala harapanmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, di ayat 6 firman di dalam Amsal 3 ini berkata, akuilah dia dalam segala lakumu. Nah, jadi sekali lagi, di dalam setiap laku kita, mungkin bukan hanya laku, juga semua perkataan kita, tindakan kita, bahkan apa yang kita pikirkan, maka kita harus mengakui dia. Mengakui dia itu dalam artian kita dalam melakukan segala hal itu sesuai dengan apa kata firman Tuhan, apa kata Tuhan. Contoh, kalau dalam penilaian akhir semester ini, apa saja yang dikatakan Tuhan, ini sebagai contoh kecil. Kita tidak boleh berdosa, kita tidak boleh berbohong. Artinya apa? Kita tidak boleh mencontek dong, karena perbuatan mencontek itu termasuk berbohong. Bukan hanya berbohong kepada gurumu, tapi engkau berbohong kepada dirimu sendiri. Engkau merasa tidak mampu, padahal Tuhan sendiri berkata engkau adalah orang-orang yang mampu. Bahkan engkau dimampukan, karena Tuhan sudah berjanji juga bahwasanya segala perkara itu dapat engkau tanggung ya. Dimulai dari sekarang PAS. Jadi anak Tuhan tidak boleh menyontek ya. Yang kedua, contoh kecil yang mungkin harus kalian jalani yaitu adalah percaya kepada Tuhan dan tidak bersandar kepada pengertian sendiri ya. Kelihatannya gampang, tapi nyatanya ada begitu banyak kita yang tidak mempercayakan Tuhan, justru kita bersandar kepada pengertian kita sendiri. Nah, pagi hari ini coba renungkan kembali, apakah engkau sudah mengakui dia di dalam segala laku. Jadi kalau orang yang sudah melakukan firman Tuhan atau mengakui dia di dalam segala laku, maka dia adalah orang yang berhasil. Karena di dalam Amsal 3 ayat 6 tadi berkata, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Mau dong jalannya lurus, atau mau dong berhasil, maka lakukanlah seperti apa yang Amsal 3 ayat 5-6 katakan. Sekali lagi, pertama, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Yang kedua, jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Dan yang ketiga, akuilah dia dalam segala laku. Maka kalau engkau sudah melakukan 3 hal ini, maka Tuhan akan meluruskan jalanmu. Untuk penilaian akhir semester, kalau engkau sudah mempercayakannya kepada Tuhan, kalau engkau sudah tidak lagi bersandar kepada pengertianmu, tapi engkau berusaha dan berdoa, itu berarti engkau sudah mengakui dia di dalam segala lakumu. Maka percayakan Roh Kudus yang ada di dalam dirimu, berdoa sebelum ujian, maka nantinya engkau akan berhasil di dalam penilaian akhir semester. Untuk hasil, percayakan kepada Tuhan dan jangan sampai engkau bersandar kepada pengertianmu sendiri. Puji Tuhan, renungan pagi hari ini kita diingatkan kembali selama penilaian akhir semester ini kita untuk mengakui dia di dalam segala laku kita. Artinya tetap memegang nilai-nilai Kristiani, tetap memegang firman Tuhan di dalam segala laku kita dalam penilaian akhir semester ini. Terima kasih. Biarlah renungan ini boleh menjadi rema mengingatkan kita selama ujian kita harus tetap percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih. Ini renungan pagi hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat anak-anak-Mu, buat kami semua yang sudah renungan pagi. Ajari kami Tuhan supaya kami mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan. Kami percaya kepada Engkau dengan segenap hati kami. Bahkan Tuhan, biarlah kami juga menjadi orang-orang yang tidak bersandar kepada pengertian kami sendiri, tapi kami boleh mengakui Tuhan di dalam segala laku kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, bahwasanya masa depan sungguh ada dan harapan itu tidak akan hilang. Engkau memberkati anak-anakmu selama penilaian akhir semester ini. Engkau buka hati mereka, engkau buka pikiran mereka, supaya mereka tahu apa yang akan mereka lakukan. Berkati dengan hikmat, kepintaran, kecerdasan, supaya mereka menjadi orang-orang yang berhasil di penilaian akhir semester ini Tuhan. Untuk itu rapi dari ujung kepala sampai ujung kaki, supaya apa yang mereka lakukan Tuhan buat berhasil. Berkati orang tua mereka, biarlah Tuhan berkati dengan berkat jasmani maupun berkat rohani. Tuhan berkati dalam pekerjaan. Terlebih Tuhan untuk penilaian akhir semester ini, Tuhan berkati setiap pelaksanaannya, berkati pengawas, berkati alat-alat yang akan digunakan, cuaca yang baik. Bahkan kami berdoa boleh proses dari awal sampai akhirnya Tuhan yang jagai, Tuhan yang lindungi. Bahkan Tuhan, kami berdoa supaya semuanya berjalan dengan lancar. Dalam akhir kata, biarlah segala kemuliaan, hormat, kejayaan, kagungan kami kembalikan kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.